magnesium menghasilkan tRNA amino asil, AMP, dan pirofosfat. Apabila asam amino yang diikat adalah metionin, maka amino asil yang dihasilkan disebut metionil. Proses selanjutnya adalah proses inisiasi. Pada proses ini, ribosom mulai berperan dalam sintesis protein. Ribosom memiliki 3 celah, yaitu celah A sebagai tempat masuknya amino asil, celah P sebagai tempat pemanjangan polipeptida,
dan celah E sebagai tempat keluarnya tRNA kosong. Proses inisiasi diawali dengan menempelnya IF3 pada subunit kecil ribosom untuk mencegah penempelan subunit besar ribosom. Selanjutnya, mRNA codon start akan memasuki subunit kecil ribosom pada celah P. IF3 kemudian akan melepas ikatan pada ribosom sehingga kedua subunit ribosom akan saling menempel. IF2 bersama dengan metionil dan GTP akan bergerak menuju celah P dan menempel pada codon start mRNA. IF2 dan GTP selanjutnya akan keluar dari ribosom sehingga dihasilkan kompleks inisiasi. Kompleks inisiasi terdiri atas ribosom subunit kecil dan besar, anti codon start atau tRNA, codon start atau mRNA, dan amino asil start metionil. Proses selanjutnya adalah proses elongasi atau pemanjangan rantai polipeptida. Proses ini diawali dengan pengikatan TU-GTP dengan amino asil kedua untuk kemudian bergerak menuju celah A pada ribosom. Setelah itu, TU-GTP akan keluar menjadi TU-GTP dan pirofosfat. Kemudian, faktor G akan mendorong tRNA pertama yang kosong untuk bergerak menuju celah E dan amino asil kedua bergerak menuju celah P. Kemudian, amino asil pertama akan melepas asam aminonya untuk kemudian berikatan dengan asam amino kedua membentuk polipeptida yang mana reaksi ini dikatalis oleh enzim peptidil transferase. Pada proses ini juga terdapat faktor TS yang mengubah TU-GDP menjadi TU-GTP untuk siap mengikat amino asil yang lainnya. Proses ini akan terus berlangsung sampai terbentuk rantai polipeptida. Proses selanjutnya adalah proses terminasi. Proses ini ditandai dengan masuknya codon stop pada celah A ribosom, yang mana codon stop ini tidak memiliki antikodon dan amino asil yang dapat menerjemahkan. Sehingga ketika codon stop sudah memasuki celah A pada ribosom, faktor R1 akan melepas polipeptida bebas. Kemudian, faktor R2 akan melepas tRNA kosong dari ribosom. Selanjutnya, faktor S akan menyebabkan disosiasi unit ribosom sehingga ribosom yang semula bersatu akan mengalami disosiasi menjadi ribosom subunit kecil dan subunit besar. Rantai polipeptida yang telah dibebaskan ini kemudian akan memasuki tahap pengolahan dan pelipatan karena polipeptida yang dihasilkan adalah polipeptida dengan rantai primer yang mana polipeptida dengan struktur ini belum dapat berfungsi dengan baik. Rantai polipeptida yang mengalami proses pengolahan akan disesuaikan komposisi penyusunnya dengan komposisi protein yang akan dibentuk. Pada proses ini memungkinkan proses pemotongan metionin. Selanjutnya adalah proses pelipatan, yaitu pembentukan konformasi protein yang fungsional. Konformasi ini dapat berupa struktur tersier atau struktur kuartener protein, sehingga protein dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Protein fungsional yang sudah disintesis ini kemudian akan didistribusikan ke bagian tubuh yang membutuhkan. Misalnya adalah protein keratin yang didistribusikan pada rambut dan protein fibrinogen pada darah. Langsung saja pada ribosom. Yang namanya ribosom itu nanti ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah ribosom pipes. Jadi dia lokasinya ada di sitosol. Kemudian yang kedua adalah ribosom yang menempel. Menempel ada di bagian nukleus, di bagian membran nukleus, dan juga menempel di retikulum endoplasma. Nah, jika dia menempel pada retikulum endoplasma, maka retikulum endoplasma ini dinamakan dengan RE kasar. Nah, kemudian pada gambar ini, jika ribosom itu dilihat menggunakan mikroskop elektron jenis M, transmission electron microscope, maka nanti akan terlihat struktur yang seperti ini. Di gambar ini terlihat bagian yang bulatan-bulatan ini. Ini adalah jenis ribosom pipes yang ada di bagian sitosol. Kemudian yang lokasinya ada di dekat-dekat garis ini adalah jenis
ribosom yang berada di retikulum endoplasma. Jadi dia ribosom yang terletak pada retikulum endoplasma kasar. Kemudian di gambar ini nanti akan terlihat bagian yang seperti garis ini itu adalah retikulum endoplasma. Jadi ini jika dilihat dari mikroskop TEM seperti ini. Kemudian, jika suatu ribosom itu yang ketika dilihat menggunakan mikroskop elektron jenis TEM dengan perbesaran ini 0,2 mikrometer, itu terlihat seperti titik-titik saja. Tetapi ketika dibuat struktur modelnya, maka nanti dari ribosom ini akan terlihat struktur yang seperti ini. Nah, jenis ribosom ini, struktur dari ribosom ini nanti dia dibagi dua. Yang atas adalah ribosom subunit besar. Sedangkan yang bawah, yang seperti lempengan ini adalah ribosom jenis subunit kecil. Nah, fungsi ribosom kita tahu bahwa dia digunakan untuk proses sintesis protein. Nah, sebelum ke sintesis protein, kalau dilihat menggunakan model komputer yang sudah disimulasikan ke dalam komputer, maka bentuk dari ribosom itu akan memiliki struktur yang seperti ini. Nah, ini yang bawah adalah subunit kecil, kemudian yang atas adalah subunit besar. Sebagai sintesis protein, berarti di sini pada ribosom itu nanti ada hubungannya dengan materi struktur dari DNA atau boleh dikatakan substansi hereditas yang nanti ada hubungannya dengan proses sintesis protein. Sedikit mengenai sintesis protein, itu nanti dia akan melibatkan beberapa jenis RNA, diantaranya adalah RNA jenis R itu adalah ribosom. Kemudian ada yang namanya RNA-D, D itu adalah duta, dan satu lagi namanya adalah RNA-T, atau dikatakan sebagai RNA transfer. RNA-D ini nama lainnya kadang menyebutnya adalah RNA-M. RNA itu ribonukleat asid. RNA-R ini dia digunakan untuk menyusun, salah satunya adalah untuk menyusun ribosom. Jadi di dalam ini ribosom itu nanti dia sebetulnya ada RNA-nya di sini. Ada RNA yang nanti digunakan untuk pembentukan ribosom. RNA-D itu digunakan untuk membawa informasi genetik. Nanti akan dijelaskan lebih rinci ketika membahas mengenai proses sintesis protein. Jadi di sini hanya penjelasan sekilas. Sedangkan RNA-T transfer ini digunakan untuk membawa asam amino. Nah, asam amino inilah yang nanti akan membentuk protein. Kalau dibuat gambarannya, dari asam amino yang dibawa oleh RNA-T, nanti dia akan digabung-gabung di ribosom ini, digabung-gabung menjadi yang namanya polipeptida. Setelah polipeptida inilah nanti akan bisa terbentuk yang namanya protein. Nah, protein itu ada berbagai macam, salah satunya mungkin digunakan dalam pembentukan enzim, kemudian juga digunakan untuk salah satu komponen dari membran sel, protein, lipid. Salah satunya itu, jadi asam amino ini sangat diperlukan oleh tubuh manusia dalam proses kehidupannya. Maka dari itu di protein itu ada namanya asam amino esensial, asam amino non esensial, dan sebagainya. Nah, semua itu bisa terbentuk di bagian yang namanya ribosom ini.